ini adalah hari yang sangat luar biasa karena BPSI SDLP menyelenggarakan sosialisasi standar mutu pupuk dan tanah. Dan ini akan dilaksanakan secara terjadwal untuk topik-topik lainnya. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2022 karena telah mengalami perubahan tugas dan fungsi, ya TUSI kami berubah dari penelitian menjadi pengujian standar. Jadi kata kunci dari BPSI SDLP adalah standar. Nah, topik-topik kedepannya akan mengangkat standar-standar yang lainnya. Karena di bawah lingkup koordinasi BPSI SDLP itu ada BPSI Tanah dan Pupuk, Rawa, kemudian Lingkungan Pertanian dan Agroklimat. Jadi akan berubah topik agar lebih menyebarluaskan informasi terkait dengan standar sumber daya lahan pertanian. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara standar ini, standar adalah acuan yang di Indonesia ini. Oleh karenanya, tugas kami yang di bidang sumber daya lahan ini menginformasikan lagi dan lagi. Karena informasi bila hanya satu kali kita sampaikan, biasanya persentase yang menerima atau yang dapat menyerap itu biasanya kecil, masih sekitar 25%-an lah. Kalau dilakukan berulang itu akan meningkat dan akan terus terdistribusi secara meluas. Mengingat juga bahwa BPSI SDLP ruang lingkup tugasnya adalah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kesempatan hari ini mensosialisasikan melalui online ini adalah cara yang sangat baik menurut kami, karena dengan waktu yang bersamaan dari lokasi masing-masing, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan standar sumber daya lahan pertanian. Topik kali ini adalah topik yang sangat menarik yang terkait dengan standar tanah dan pupuk. Nanti Ibu Dr. Adha akan menyampaikan. Ya, mungkin tidak bisa detail sekali. Mungkin kalau detail itu akan dilakukan komunikasi yang lebih intens ya. Nanti akan disampaikan hal-hal yang menyangkut standar tanah dan pupuk. Bapak Ibu sekalian, ibaratnya bila informasi itu tidak disebarluaskan seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu kami dari BPSI SDLP dengan senang hati dan juga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 219 peserta secara online yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kalau tidak salah tadi juga ada Pak Budi ya hadir di tengah-tengah ini, tengah-tengah kita ini ya. Assalamualaikum Pak Budi, dan juga ada Bapak Ibu lainnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, ada Pak Rasidi, ada dari UPTD PKP wilayah Tanjung Enim atau Tanjung Karang ini. Kemudian ada Bapak Purwono, ada Ibu Cut Indah Juliati, Jualita. Kemudian ada Ibu atau Bapak Niwayan Sukanadi, Bapak nih. Kemudian ada Ibu Eneng Harmadi, kemudian juga ada yang nobar, saya lihat tuh ada Ibu Prastiti Santari, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak dapat saya sapa satu persatu. Pada prinsipnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya ya. Juga terima kasih Ibu Yuli Oktavia, terima kasih atas kehadirannya. Jadi mohon juga nanti bisa diinformasikan ke Bapak Ibu yang lainnya. Setiap bulannya kita akan menyelenggarakan acara sosialisasi ini secara terjadwal.
Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara sosialisasi standar mutu tanah dan pupuk dengan ini dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Walian yang kami telah membuka acara dan telah memberikan sambutan. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Adha Fatma Siregar MSI dan akan dimoderatori oleh Ibu Ratri Aryani SP. Kepada Ibu Ratri Aryani SP, disilakan. Cek. Oke. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi yang diselenggarakan BBPSI SDLP hari ini. Izinkan saya Ratri memandu jalannya sosialisasi hari ini yang akan dipaparkan materinya oleh Ibu Dr. Adha Fatma Siregar. Sebelumnya saya izin akan membacakan CV dari Ibu Dr. Adha Fatma Siregar. Jadi Ibu Adha biasanya kami panggilnya. Jadi Ibu Adha ini bertugas di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk atau biasanya atau dahulu itu namanya adalah Balai Penelitian Tanah. Jadi Ibu Dr. Adha ini saat ini di BPSI Tanah dan Pupuk itu menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan penyebarluasan hasil standarisasi. Beliau juga menduduki fungsional sebagai analis standarisasi muda. Ibu Dr. Adha Fatma Siregar ini lulus S1 dari Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Tanah. Kemudian S2 dari Universitas Sriwijaya dan Shimane University Jepang. Dengan bidang ilmunya adalah pengelolaan lahan dan Environmental Science and Technology. Kemudian Ibu Dr. Adha Fatma Siregar ini menamatkan S3-nya di Tottori University Jepang dengan bidang ilmunya adalah Global Arid Land Science. Sudah banyak pengalaman penelitian yang Ibu Dr. Adha ini jalani dan juga banyak kegiatan karena kami sebelumnya adalah Balai Penelitian. Ibu Dr. Adha ini banyak menekuni penelitian 5 tahun terakhir di bidang hara silikon ya Bu ya. Ya benar. Jadi Bu Adha ini sudah lama berkecimpung di bidang pupuk dan hara silikon. Untuk mempersingkat waktunya Bapak Ibu, saya serahkan ke Ibu Dr. Adha untuk dapat memaparkan paparannya agar dapat disampaikan dan dapat diterima dan disimak dengan baik oleh Bapak Ibu pesertanya. Ibu Dr. Adha, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ratri atas awalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat Bapak Ibu, semoga euforia pesta demokrasi kemarin masih membara di kita dan kita tunggu hasilnya ya. Tampak di layar sudah ada 268, saya akan menyapa dulu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat semua. Semoga suara terdengar jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Baik, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu semuanya di layar kami?
Oke, mudah-mudahan sudah tampak ya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai acara pagi-pagi hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Balai Penelitian Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk bahwa BIMTEK ini merupakan rangkaian rutin yang akan diselenggarakan nanti per bulannya ya Bu Ratri ya, dan mengawali di 2024 di bulan Februari, di bulan kasih sayang kalau kata anak zaman now. Kita share love about tentang pupuk dan pembenah tanah. Standarnya seperti apa sih pupuk yang terstandar? Kenapa harus ada standarnya dan bagaimana kita mengetahuinya kalau suatu pupuk atau pembenah tanah itu sudah sesuai standar yang berlaku di negara kita. Ya, Bapak dan Ibu, sekedar pengantar pendahuluan bahwa kita sudah semua tahu bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian bangsa kita. Dan di masa pandemi beberapa tahun yang lalu kita tahu semua bahwa kita struggle dan kita termasuk yang menyumbangkan untuk pendapatan negara, dan produksi dan produktivitas serta nilai tambah petani ini merupakan kata kunci yang sangat penting dalam melaksanakan aktivitas budidaya pertanian. Nah, secara peraturan budidaya pertanian ini terkait budidaya pertanian berkelanjutan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Nanti mungkin kalau ada sempat waktu bisa di browsing dilihat apa sih isinya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin semua yang hadir di sini sangat paham dan mafhum sekali bertani itu seperti apa, berbudidaya itu seperti apa saja sih input yang dipakai, yang digunakan. Nah, kita coba lihat secara garis besar berapa potensi dari faktor-faktor budidaya yang berperan terhadap hasil. Nah, jadi kalau kita bertanam pasti yang kita lihat hasilnya nanti seberapa banyak, seberapa bagus seperti itu ya. Nah, untuk secara garis besar kita tahu kalau untuk menanam sesuatu misalnya padi taruhlah, kita pasti akan menggunakan varietas ya. Varietas yang kita gunakan pasti kita lihat yang baik, yang unggul, yang tersertifikasi. Nah, itu berperan sekitar 30-40% terhadap hasil yang akan kita peroleh. Kemudian pupuknya. Nah, apa sih pupuk? Nah, nanti kita kulik kembali ya. Jadi ini ada sekitar peranannya 20-40%. Kemudian ada pembenah tanah. Ada pupuk, ada pembenah tanah. Ini apa nih gitu kan? Ibaratnya kalau kita manusia makan tuh ada nasi, ada lauk, ada sayur. Nah, ada cemilannya juga gitu. Sama seperti tanaman. Kemudian ada faktor pengendalian OPT. Itu berpengaruh terhadap produktivitas itu sekitar sampai 10-20% dan proses pasca panennya. Penanganan pasca panen. Nah, untuk mencapai hasil yang optimal, tentunya semua faktor-faktor tadi harus terstandar, ya, harus terjamin mutu dan kualitasnya. Nah, kita lihat dari sisi faktor pupuk dan pembenah tanahnya. Jadi biasanya mungkin di sini ada teman-teman tadi seperti disampaikan Pak Bu Neno, ada Pak Budi dan teman-teman dari pupuk dan pestisida, rekan-rekan kami selalu dalam mengawal standarisasi pupuk. Ada namanya pupuk yang terdaftar. Jadi ini salah satu parameter kalau pupuk tersebut sudah sesuai dengan mutu dan kualitas, dan juga termonitor kualitasnya. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan salah satu 3 pilar yang ingin kita capai, kita jadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pertanian Indonesia, yaitu menuju ketahanan pangan. Nah, bagaimana ketahanan pangan tercapai? Itu ada perbaikan 3 pilar pembentuk, yaitu pangan tersebut harus bisa terjangkau, tersedia, dan terjamin kualitas dan keamanannya. Gimana kualitas pertaniannya? Kualitas pertaniannya harus dijaga, maka diperlukan jaminan standar mutu terhadap sarana produksi pertanian. Salah satunya yang akan kita highlight pada hari ini adalah pupuk dan pembenah tanah. Nah, bagaimana harus apa jaminan dasar hukumnya ada, harus ada jaminan, ada standar dan lain sebagainya. Itu ada tertera dalam peraturan yang pertama saya sebutkan. Salah satunya landasannya adalah di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana di situ dinyatakan bahwa sarana budidaya pertanian yang harus memenuhi standar mutu, salah satunya yaitu adalah pupuk.
Nah, Bapak dan Ibu, dari tadi kita bicara mutu, kualitas, standar apa sih sebenarnya ya? Kalau iklan tuh pasti ada suka beli barang best quality atau terjamin kualitasnya. Nah, di produk pupuk juga ada. Jadi mutu ini suatu, kalau kita terjemahkan sebagai kondisi suatu barang pada suatu waktu tertentu. Jadi ada, kalau di dunia pertanian mungkin seiring dengan perkembangan teknologi dan segala macam, kualitasnya mungkin saat ini segini sudah cukup, tapi ntar ada improve teknologi dan lainnya akan meningkat kembali. Kemudian ada namanya standar mutu, persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas. Kemudian ada jaminan mutu. Nah, siapa yang memberi jaminan mutu? Ini misalnya hasil analisis yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi juga. Jadi tidak sembarangan bisa sesuatu orang atau sekumpulan orang atau usaha instansi yang belum, atau apalah namanya, lembaga yang belum terakreditasi bisa mengeluarkan pernyataan bahwa produk yang diuji telah terstandar. Kemudian ada namanya persyaratan teknis minimal. Nah, ini ditetapkan oleh menteri. Kemudian ada juga produk dengan predikat jaminan mutu. Biasanya diterbitkannya sertifikat oleh lembaga uji sebagai jaminan terhadap kualitas produk berdasarkan ada persyaratan administrasi, hasil uji mutu, serta uji efektivitas. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat kembali dulu mengenai apa sih yang membedakan antara pupuk dan pembenah tanah. Jadi Bapak dan Ibu, pupuk ini adalah bahan sintetis atau alami, jadi bisa sintetis, bisa alami, organik, atau mineral yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara, ya, yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman membutuhkan unsur hara yang harus dipenuhi, misalnya disebut dengan unsur hara esensial. Nah, di tanah itu sebenarnya juga sudah ada, tetapi tidak cukup untuk memenuhi siklus pertumbuhan tanaman jika tanpa adanya penambahan pupuk. Nah, jadi tidak semua tanah itu kondisinya kebutuhan haranya optimal. Nah, kemudian apa pembenah tanah? Nah, pembenah tanah ini misalnya suatu tanah atau misalnya mungkin ada teman-teman orang tanah di sini banyak, saya yakin lahan kering masam. Nah, dia pencirinya adalah pH-nya rendah. Sebelum kita memberikan pupuk, kita harus perbaiki dulu, kita harus benahi dulu. Misalnya faktor pembatasnya adalah pH-nya. Bagaimana dinaikkan pH-nya, aluminiumnya diatasi, seperti itu. Maka itu menggunakan namanya pembenah tanah. Contohnya melakukan pengapuran atau pemberian bahan organik. Jadi secara definisi bisa kita artikan bahwa pembenah tanah ini bisa merupakan bahan sintetis dan atau alami, organik dan atau mineral, bisa padat, bisa cair, yang fungsinya memperbaiki, membenahi. Jadi harus dibenahi dulu, kondisinya nyaman dulu tanahnya, baru dikasih pupuknya. Untuk memperbaiki apa? Sifat fisik, kimia, biologi, atau fisika tanah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita mendengar ada pupuk, ada pembenah tanah, yaitu salah satu bagian dari jenis-jenis yang kita sebut dengan bahan penyubur tanah. Nah, berdasarkan SNI 6679 tahun 2002, maaf ini ya, bukan 2022, ada klasifikasi bahan penyubur tanah. Jadi bahan penyubur tanah itu bisa dibagi menjadi grup organik dan anorganik. Di sebelah kiri layar mungkin anorganik. Di sini ada pupuk anorganik, ada pembenah tanah anorganik. Yang anorganik ini sendiri tersebut dibagi jadi primer, sekunder, mikro, dan campuran. Nah, pembenah tanah di sini yang anorganik ada kaptan, gipsum, zeolit. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu tadi saya sempat sebutkan ada namanya hara esensial. Nah, ini wajib dipenuhi karena dia berperan langsung terhadap proses produksi pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan jika kekurangan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kekurangannya tidak bisa digantikan oleh unsur hara lain. Jadi misalnya kurang N ya harus dikasih N.
kurang P ya dikasih P, kurang K ya dikasih K, tidak digantikan sebaliknya, vice versa. Nah, Bapak Ibu, untuk hara primer sendiri ada yang hara tunggal, ada yang hara primer majemuk. Nah, ini sering kita lihat di pasaran, ada pupuk nitrogen, pupuk urea, pupuk SP36, NPK padat, dan apakah suara terdengar Bapak Ibu? Mati. Apakah suara terdengar Bapak dan Ibu? Masuk, Mas Arief. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ada tadi sudah sampai ke anorganik, kemudian ada yang organik, itu ada pembenah tanah organik juga, ada pupuk organik, kemudian ada campuran pupuk organik dan anorganik. Nah, next. Dari Ratri ya? Oke. Kemudian, baik Bapak dan Ibu, pada saat kita membeli pupuk itu berarti kita membeli haranya. Ya, jadi yang kita beli berapa banyak hara yang terkandung di dalam kandungan pupuk tersebut. Misalnya kita membeli NPK 15 harganya 7.500. Nah, dengan harga 7.500 ini kita memperoleh 15 unit, 15 N seperti itu gampangnya. Nah, pada saat diuji pupuk yang kita beli ini misalnya hanya mengandung N-nya 3. Jadi dengan harga 2.500 yang harusnya kita dapat 15 cuma dapat 3. Artinya apa? Kualitasnya tidak sesuai, tidak terstandar. Nah, kan rugi ya kalau seperti itu. Nah, apa dampaknya jika tidak sesuai? Ini biasanya produksi dan kualitas akan terganggu. Itu yang pertama. Karena yang dibutuhkan tanaman sejumlah 15, tapi yang diperoleh dengan volume yang sama hanya 3 unit N, hanya 3 unit nitrogen seperti itu. Tentu dia tidak akan mencukupi siklus kebutuhannya. Kemudian kondisi dan kualitas tanah menurun otomatis. Kemudian ada faktor lingkungan sehingga tidak ada yang disebut tidak terlangsung terjaga. Mic-nya mungkin bisa dicek kembali. Bapak dan Ibu, apakah terdengar suara kami? Mati. Terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Nah, kemudian tadi kita telah mengetahui apa sih pengantar terkait pupuk, pembenah tanah, standar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang disebut kita adalah izin edar pupuk dan pembenah tanah. Jadi Bapak dan Ibu, lanjut Bu Ratri, mohon bantuannya. Next slide please. Oke, baik. Terkait izin edar. Dan izin edar pupuk dan pembenah tanah. Jadi sesuai yang tertera pada Undang-Undang 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, bahwa pupuk ini dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri. Jadi bisa produksi kita sendiri ataupun kita beli dari luar. Yang dimaksudkan pada ayat 1 tersebut harus diedar, yang akan diedarkan wajib terdaftar. Nah, wajib terdaftar dan harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label. Jadi, Bapak dan Ibu kalau membeli pupuk pastikan ada prasyarat tersebut ya. Next. Nah, kita lihat kembali. Jadi, dari tadi kita ngomongin standar. Apa sih yang jadi acuan standar pupuk? Kita bisa lihat yang pertama. Di mute, Mas. Oke, jadi yang pertama ini adalah kita yang menjadi landasan untuk standarisasi terkait pupuk adalah dengan adanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Nah, apa sih gunanya fungsi menerapkan SNI ini? Ya, pertama, yang pasti ini meningkatkan mutu pupuk guna peningkatan keberhasilan ketahanan pangan. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa mutu itu berkorelasi
output dengan hasil yang diperoleh. Jadi menjaga mutu dan juga ketersediaan pupuknya, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Jadi jelas kalau memang pupuknya bagus, kualitasnya seperti tadi disampaikan beli 15-15 ya harusnya kandungannya 15-15-15 gitu ya. Kemudian memberikan perlindungan kepada konsumen, melindungi konsumen jangan sampai sudah bayar harga untuk 15 unit tetapi barang yang diperoleh kualitasnya hanya 3 unit. Tentu otomatis yang dirugikan adalah konsumen. Titik terakhir. Kemudian memelihara kelestarian lingkungan. Nah, ini salah satu beberapa fungsi dari penerapan SNI. Nah, tadi saya sampaikan bahwa SNI ini ada yang bersifat wajib. Artinya apa? Pupuk yang akan diedarkan itu wajib memiliki sertifikat SNI. Nah, apa saja yang masuk dalam golongan SNI wajib pupuk? Ini ada 7. Ada pupuk NPK padat, urea, triple super fosfat, kalium klorida, SP36, fosfat alam, serta pupuk amonium sulfat. Nah, di luar dari 7 ini masih hingga saat ini bersifat SNI sukarela, boleh pakai SNI sertifikasi atau juga tidak, seperti itu. Lanjut Mbak. Nah, kemudian untuk membenah tanah sendiri ini ada yang kapur pertanian, dolomit, zeolit, fosfat alam bisa juga termasuk karena dia mengandung selain P ada CAMG dan lainnya. Kemudian juga ada pupuk organik padat. Nah, lanjut Mbak Ratri. Baik, Bapak dan Ibu, selain SNI yang kita kenal, mungkin kalau memperhatikan membeli logo, membeli pupuk ya, di karung itu pasti akan ada tertempel SNI kalau belinya pupuk yang wajib yang tadi saya sampaikan. Nah, selain SNI ini ada yang dikenal dengan PTM, persyaratan teknis minimal. Nah, ini adalah peraturan terkait pupuk dan pembenah tanah yang dituangkan dalam peraturan teknis minimum. Jadi jika pupuk yang akan diedarkan tidak memiliki dasar SNI, tidak tersentuh dalam list SNI, maka akan mengacu kepada PTM yang berlaku. Nah, PTM ini siapa yang mengeluarkan? Adalah kementerian terkait, yang ini Kementerian Pertanian untuk pupuk dan pembenah tanah. Kemudian ini ada beberapa daftar PTM yang ada mungkin Bapak dan Ibu sudah juga mengerti dan mengetahui, ada tentang pupuk organik padat, organik cair, hayati tunggal, hayati majemuk, pembenah tanah organik, pembenah tanah hayati senyawa umat. Ini tertera pada Kepmen 261 2019, kemudian ada di Kepmen 209 2018 tentang persyaratan teknis minimum pupuk anorganik. Ada terbagi dari hara makro, mikro, campuran padat, makro cair, hara makro cair, dan juga hara makro mikro campuran. Cukup detail, cukup jelas, bisa gampang di-download dan dipahami. Lanjut Mbak. Nah, kita melihat kembali ke pupuk anorganik. Untuk standar mutu dan pengujiannya ini ada di saat ini Permentan 36 2017 tentang pendaftaran pupuk anorganik. Jadi Bapak dan Ibu, suatu pupuk yang akan beredar, artinya yang bisa kita beli di pasaran itu tidak serta-merta langsung beredar. Ada tahapan-tahapannya. Suatu produsen itu harus pertama dia otomatis punya produknya ya. Kemudian dia harus mendaftarkan ke PPPVT, kemudian ada laku namanya uji mutu, kemudian ada langsung uji mutu juga harus melalui pengambilan contohnya harus melalui PPC yang tersertifikat atau petugas pengambil contoh. Jika lulus maka dia akan melakukan uji efektivitas. Setelah itu, hilang lagi ya? Uji efektivitas, setelah itu hasil yang jika lulus didaftarkan, disubmit hasilnya, dan untuk proses selanjutnya hingga memperoleh izin edar. Jadi ada beberapa tahapan. Kemudian, jadi kita lihat dari, sebentar Mbak, kembali dulu maaf. Baik.
terkait Permentan 36 2017 tentang pendaftaran pupuk anorganik. Jadi di sini di pasal 7 ayat 1 ada tentang jaminan mutu dan efektivitasnya, kemudian tertera juga tentang pengujiannya, kemudian tertera juga tentang uji mutu dan efektivitasnya. Nah, Bapak dan Ibu, uji mutu ini bila termasuk wajib SNI, maka dia akan mengacu pada SNI. Parameternya apa saja itu tertera di SNI. Misalnya yang tadi urea, SP36, TSP, KCl, ZA, NPK padat, fosfat alam. Nah, lembaga pengujinya itu juga tertera di permen tersebut. Kemana bisa melakukan uji? Tidak sembarang pilih, ya. Tidak sembarang kita prefer, saya mau ujinya ke lab yang itu aja dekat rumah saya, tapi belum terdaftar, ya tidak bisa. Otomatis hasilnya tidak akan diakui. Nah, kemudian ada pasal 12 ayat 1 tentang uji efektivitas, termasuk uji efektivitas juga siapa yang berhak melakukannya adalah lembaga yang telah ditunjuk dan terakreditasi. Gak bisa tiba-tiba, saya kan udah belajar ya melakukan pengujian di rumah kaca dulu atau kuliah atau apa, saya uji aja sendiri, nggak bisa, hasilnya tidak akan valid. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk PTM-nya itu tercantum pada Kepmentan 2009-2018 terkait untuk uji mutu dan efektivitasnya. Jadi ini jika lihat di tabel 1, ini jika tidak tercantum pada SNI akan mengacu ke PTM ya. Jadi kalau misalnya untuk nitrogen di sini pupuk hara makro, misalnya jenisnya padat, total nitrogen, maka ini akan mengacu pada persyaratan sesuai dengan SNI. Nah, jika tidak, maka dia akan mengacu pada yang tertera di PTM. Nah, begitu juga misalnya ada pupuk majemuk mengandung minimal 2 unsur hara, makro, mikro, makro primer, sekunder, primer, makro primer plus silika dan lain sebagainya. Jadi kadang sekarang mungkin kalau kita perhatikan banyak sekali jenis pupuk itu beredar. Pupuk A tambah pupuk B tambah pupuk C entah jadinya apa. Nggak apa-apa masalah, tapi tergantung kita butuhnya apa. Kita lihat kesesuaiannya apa, yang kita perlukan untuk kegiatan aktivitas budidaya kita apa. Nah, ini yang persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Jadi dia harus lulus dulu uji mutunya. Tidak boleh ada yang di atas atau di bawah angka yang telah ditentukan. Kenapa? Ini menjamin jaminan mutu. Tadi seperti disampaikan, apa sih fungsinya? Tidak hanya melindungi jaminan mutu, melindungi konsumen, melindungi kesehatan dan kesuburan tanah, dan jangka panjangnya adalah pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, kemudian ini ada PTM hara mikro. Nah, pupuk hara mikro majemuk misalnya campur semuanya. Banyak ya Bapak Ibu mungkin kalau memperhatikan seperti ini, apa pupuk lengkap semuanya ada. It's good, boleh. Nah, kalau untuk mikro biasanya yang diatur adalah kadar minimalnya. Kenapa minimal? Karena hara mikro ada nanti faktor kita memperhitungkan dampak akumulasi jika diberikan berlebihan. Jadi yang namanya hara mikro itu tanaman hanya membutuhkan dalam jumlah sedikit. Kalau pupuk makro tadi tanaman membutuhkan dalam jumlah besar, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian untuk pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah. Nah, ini standar mutunya ini mengacu pada Permentan nomor 1 2019 tentang untuk pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Nah, di sini di pasal 5 ayat 1 tertera tentang jaminan mutu dan efektivitasnya. Untuk pengujian mutunya juga ada di pasal 6 ayat 4. Kemudian terkait parameter uji mutunya bisa didasarkan pada SNI, misalnya fosfat alam, tapi bila belum ada sama seperti yang anorganik tadi mengacu pada PTM yang berlaku. Lanjut, Mbak Ratri. Nah, untuk PTM-nya ini ada di Kepmentan 261 2019. Di sini disampaikan terkait tentang PTM untuk pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah. Nah, di sini ada misalnya untuk pupuk organik. Organiknya berapa? Minimum harus 15%. Kalau dia murni, sama juga kalau dia diperkaya. Misalnya diperkaya itu ditambahkan mikroba dan lain sebagainya. Nah, ini parameter-parameter ini yang tertera ini harus terpenuhi semuanya untuk menjamin kualitas pupuk organik.
Oh saya biasa kok bikin pupuk organik, lu ngomposin sendiri di rumah. Oke boleh silahkan, tapi Bapak dan Ibu itu hanya untuk konsumsi pribadi, konsumsi personal ya, konsumsi lingkup terbatas. Jadi ada di peraturan itu, jika tidak akan diedarkan lintas kabupaten, maka memang tidak perlu melakukan pengujian ini. Tetapi kalau untuk diedarkan lintas kabupaten di luar dari daerah areal produksi tetap harus wajib melakukan memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Lanjut Mbak. Nah tadi saya menyampaikan juga nih Kementan terkait tentang lembaga uji efektivitas. Nah tadi juga saya sampaikan di anorganik agak terlewat, lembaga-lembaga mana sih yang bisa melakukan uji efektivitas pupuk dan pembenah tanah. Nah ini salah satunya adalah di tempat kami di Balai, kalau di layar mungkin masih tertera nama yang lama, Balai Penelitian Tanah, sedang sekarang saat ini sedang proses revisi Kementannya, dilakukan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan, untuk melaksanakan uji mutu, uji efektivitas itu tidak bisa dilaksanakan di sembarang tempat yang tidak tertera dalam peraturan yang berlaku. Jadi di Kementan ini disampaikan list di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan uji mutu dan uji efektivitas. Ya, jika digunakan untuk targetnya adalah untuk mendapatkan izin edar. Tapi jika hanya untuk sebagai quality control atau cross check kita personal, ya silahkan. Baik, lanjut Mbak. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita lihat apa sih penandanya suatu pupuk yang sesuai dengan persyaratan. Misalnya, kebetulan saya kalau nggak salah baru minggu kemarin tuh dikirim foto, ditanya, ini pupuknya asli apa palsu ya Bu? Saya di WA, saya bilang sebentar saya lihat dulu, saya cek dulu, ngelihat ada link yang kita bisa mengetahui apakah dia mencantumkan di pupuk tersebut ada nomor pendaftaran, kita cek, kita masukkan dan kita lihat oh ya memang masih terdaftar. Nah itu dari segi tampakan, tapi segi dalamnya isi mutunya tentu juga tetap harus melakukan pengujian karena sekarang cukup ini ya kreatif dan canggih untuk bisa membuat sesuatu asli palsu terlihat asli itu banyak sekali trik-triknya. Nah, Bapak dan Ibu, pertama jika pupuknya bersubsidi, pasti dia akan menggunakan kantong kemasan dengan tulisan pupuk bersubsidi. Nah, ini tidak dijual bebas. Jika ada yang menjual bebas dan kita bisa membeli itu berarti terjadi sesuatu yang tidak pada tepatnya. Kemudian membeli label dan logo yang berisi nama pupuk, merek, dan deskripsi komposisi unsur haranya. Misalnya pupuknya urea, kandungan N-nya berapa, sesuai dengan SNI-nya. Mereknya apa, seperti itu. Begitu juga kalau misalnya pupuk organik mengandung apa, namanya apa. Kemudian ada nomor pendaftaran. Nah ini bisa dicek apakah masih berlaku atau tidak. Kemudian siapa yang memproduksinya, produsennya tertera jelas nama dan logonya seperti itu. Nah ini dari tampakan visual kemasan ya Bapak dan Ibu yang bisa kita cirikan. Nah sebagai contoh ini misalnya adalah ciri kemasan karung pupuk yang bersubsidi. Tadi saya sampaikan ada ada tulisan pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan. Kemudian ada pendaftaran izin edarnya, kemudian ada nomor registrasi, ada logo SNI. Nah jika dia wajib, termasuk pupuk yang wajib mempunyai SNI, maka dia akan harus memiliki logo SNI. Kemudian kandungan yang jelas, berapa haranya. Misalnya ini NPK 15. Ini sebagai contoh. Next. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba memilah secara gamblang ya, apa bisa pembeda antara pupuk yang asli ataupun pupuk itu tiruan atau palsu. Seperti tadi yang sampaikan, logonya pertama kita lihat jelas dan rapi. Saya yakin teman-teman yang berkecimpung, bergelut dalam bidang pertanian sudah hafal merek logo pupuk yang beredar yang sudah kita tahu. Nama produknya ada, produsennya ada, izin edarnya ada.
bentuk visualnya misalnya utuh, tidak berdebu, tidak remah-remah. Kalau memang dia harusnya granul ya granul. Nah ini rasa dan bau ini tergantung jenisnya. Mohon maaf, nggak usah dicobain ya, nanti cobain dulu asam apa enggak gitu ya. Jangan. Kemudian warna butirannya seragam. Kadang-kadang ada yang tampakan dari luar sama merahnya, pas kita lihat ke dalam lagi kok enggak gitu ya. Kemudian kalau yang palsu biasanya tuh nggak jelas. Tidak jelas, tidak rapi, tidak lengkap. Bentuk visualnya tuh biasanya nggak proporsional, tidak bagus, mudah hancur. Nah rasa ini dan juga baunya biasanya mungkin kalau urea kan biasanya agak kuat ya. Nah kalau ini mungkin tidak ada, warna butiran mungkin tidak seragam di bagian luar maupun dalamnya. Ini visual yang nampak bisa kita lihat secara kasat mata tanpa menggunakan alat. Nah, Bapak dan Ibu, ini beberapa contoh-contoh. Saya yakin di pasaran lebih beragam lagi saat ini karena produksi industri pupuk ini sangat pesat sekali. Nah, ini kita bisa mengevaluasi bagaimana sih pupuk yang benar itu. Misalnya pupuk bersubsidi, ada logo dan produsen jelas. Kandungan hara tadi saya sampaikan, saya ulang kembali, jelas berapa kandungannya, sesuai tidak gitu kan. Ada logo SNI jika memang dia SNI wajib. Nah ini coba kita lihat nih, yang kiri kenapa kita bilang palsu. Ada yang bisa bergantian kita bersharing Bapak dan Ibu. Next. Berikutnya. Belum. Kok di layar tuh belum? Oh ya. Nah ini ada biasanya kan yang benar, yang sebelah kiri itu ada tulisan palsu NPK Poska, namanya pupuknya tuh mirip-mirip meniru. Nah ini memang urusan nama bukan ranahnya kita ya, bukan Kementerian Pertanian. Kemudian ada logonya serupa tapi tak sama, ada nama produsennya, nomor pendaftaran yang bisa kita cek secara online, kemudian ada kode SPPT SNI jika termasuk pupuk wajib. Next Mbak. Nah ini juga sama nih. Kemudian yang berikutnya. Oke. Next. Nah ini yang palsunya. Ya next, itu lihat sebentar itu dilihat ada yang sebelumnya maaf. Kandungan hara 0 sampai 0,15 gitu ya. Agak aneh-aneh dikit gitu. Terus dash 15-15-nya. Kemudian berikutnya. Nah ini NKCL, Nagamas. Yang sebelah yang aslinya pupuk KCL. Kemudian berikutnya. Next. Lanjut. Nah ini next dulu. Satu kali tap lagi. Oke. Nah itu ada penulisan SP3 backsign. Penulisan SP36-nya, kemudian kandungannya juga itu terlihat ya agak beda dengan yang asli yang sebelah kanan. Banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita notifikasi secara visual. Ini baru kita lihat dari tampilan luar ya, packaging seperti itu. Nah kemudian lanjut Mbak. Ini untuk yang pupuk organik padat ya, biasanya kalau pupuk organik padat memang kan dia SNI tidak wajib, tidak memasangkan. Umumnya biasanya warnanya itu hitam ke coklat tua, ada yang bentuknya granul, ada yang bentuknya curah. Kadang ada yang tertera disebutkan bentuknya powder, tapi begitu kita lihat barang bendanya yang namanya powder harusnya bubuk ya, tepung, tapi masih terlihat utuh, masih bisa kita identifikasi lah, ini masih ada bekas remah-remahan, berarti secara bentuk yang dinyatakan di kemasan dengan asli tidak sesuai. Kemudian Mbak Ratri lanjut. Ini ada pupuk organik cair, banyak sekali sekarang, dengan macam-macam keunggulannya yang bisa kita buktikan dan kita gunakan.
Nah, kalau di sini biasanya ada nomor pendaftaran, ada batch produknya, ada kandungannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, ada juga pupuk hayati, sama biasanya ini ada kandungannya, ada persyaratannya berapa, kandungan mikroba apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut. Kode produksi, nomor batch, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahan pembenah tanah. Lanjut Mbak Ratri. Pembenah tanah. Ada yang dolomit, ada yang kalsit dan biochar dan lain sebagainya, berbagai macam jenis pembenah tanah. Nah, kemudian next. Oke, lanjut. Terusin. Oke, next. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, tadi adalah sebelumnya maaf. Secara visual kita bisa amati, bisa kita lihat baik dari kemasan, kesesuaian logo, nama, kandungan, persyaratan yang harus ada, terus dari mungkin tampakan pupuk tersebut juga yang bisa kita raba dan kita perhatikan. Nah, selain itu kita bisa juga melakukan uji untuk mengetahui kadar hara dalam pupuk, untuk mengetahui benar apa tidaknya. Jadi hara yang dibeli itu tepat. Jadi karena tadi saya sampaikan di awal, kita membeli pupuk adalah kita membeli hara. Jangan sampai yang tertera 15 yang dikandung yang isinya hanya 3 atau 5, justru itu sangat merugikan sekali. Nah, cara pertama yang untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kualitas kadar hara dalam pupuk yang pastinya dengan analisis di laboratorium. Ya, tentunya lakukanlah analisis ke laboratorium yang sudah terakreditasi karena analisis laboratorium itu berbiaya dan memakan waktu juga. Jadi jangan sampai melakukan hal yang hasilnya nanti tidak bisa kita klaim hasil yang terstandar. Yang kedua, kami di BBPSI Tanah dan Pupuk di bawah BBSDLP kita punya inovasi-inovasi teknologi terkait pengujian cepat, perangkat uji cepat. Ini mungkin teman-teman penyuluh dan lain Poktan dan Gapoktan juga sudah familiar ya. Ada namanya perangkat uji pupuk yang warna biru untuk pupuk anorganik, yang warna kuning untuk pupuk organik. Nah, ini cara praktis kita bisa mengetahui sesuai atau tidak kandungan hara yang diklaim oleh produk pupuk yang kita beli, gitu ya. Lanjut Mbak. Nah, untuk perangkat uji pupuk yang biru ini dengan menggunakan alat ini kita bisa menganalisis secara kualitatif kadar hara NP dan K pupuk anorganik secara cepat di lapang. Jadi hanya memerlukan sedikit contoh pupuk yang kita peroleh, kita lakukan tidak lebih dari 1 jam kita bisa tahu kandungan haranya berapa N-nya, P-nya, K-nya sesuai atau tidak dengan klaim yang ada di kemasannya. Nah, kalau untuk melihat secara detail bagaimana cara penggunaannya, bisa nanti refer ke link YouTube yang ada di layar, mungkin nanti materi bisa di-share. Dan satu pack ini bisa untuk menggunakan 50 sampel ya, jadi cukup efektif untuk bisa mengetahui. Kemudian berikutnya ada yang kita kenal dengan perangkat uji pupuk organik. Nah, ini untuk mengetahui kualitas pupuk organik yang kita hasilkan. Ini ada parameter C organik, pH, NPK. Nah, sama seperti tadi untuk pupuk anorganik, kita bisa dari satu pack ini bisa digunakan untuk sekitar 50 contoh sampel. Jadi kita bisa lihat kualitasnya apakah sudah sesuai, terutama kalau pupuk organik ini ya, C organiknya sebagai faktor yang sangat penting karena dia harus kita lihat apakah pupuk organik sudah jadi atau belum, sudah matang atau belum, mungkin istilahnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, demikian yang terkait bagaimana kita next mengetahui dan memonitor suatu pupuk yang kita gunakan itu sudah sesuai standar atau tidak. Jadi kita perlu tools, kita perlu
knowledge bagaimana cara mendeteksi hara dalam pupuk secara cepat dengan memperhatikan kemasan, bentuk, bau, serta menggunakan perangkat uji yang ada. Nah, jika sudah sesuai, itu kita bisa yakin kalau pupuk atau pembedah tanah yang kita gunakan ini sudah terjamin kualitas dan manfaatnya. Kalau terjamin mutu dan kualitasnya, otomatis kita bisa menggunakan sesuai misal dosisnya. Jadi misalnya memang kita berikan misalnya 300 kg urea per hektar, itu sudah pas dia yang dibutuhkan. Kalau dia mutu dan kualitas tidak terjamin, seperti tadi saya sampaikan, tertera 15 ternyata hanya ada 3, otomatis 300 kg itu tidak akan mencukupi kebutuhan siklus tanaman, sehingga produksi yang kita targetkan pun tidak akan tercapai untuk kebutuhan tanaman. Nah, untuk itu maka memang suatu jaminan kualitas itu sangat penting. Nah, apa dampak lanjutnya adalah kita lebih concern lagi untuk jangka panjangnya untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas. Nah, Bapak dan Ibu, selain ini kami juga menyampaikan bahwa selain menggunakan pupuk yang berkualitas, kita juga harus menggunakan pupuk dan pembedah tanah yang sesuai dengan rekomendasi. Nah, kami dari BPSI Tanah dan Pupuk BPPSI SDLP sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk menggunakan rekomendasi pemupukan untuk berbagai komoditas hingga level kecamatan untuk padi, jagung kedelai, hortikultura, perkebunan, pakan ternak, dan beberapa komoditas lainnya. Jadi intinya dalam hal ini yang kami sampaikan adalah mutu dan kualitas itu merupakan fondasi untuk menuju pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas tanaman. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Adha atas pemaparannya, atas penjelasannya terkait dengan standar mutu pupuk dan pembedah tanah. Mudah-mudahan dengan pemaparan Bu Adha ini Bapak dan Ibu lebih memahami bagaimana kita dapat melihat pupuk itu baik dengan kasat mata ataupun dengan paparan Bu Adha ini kita bisa melihat bahwa mana sih pupuk yang baik, mana pupuk yang bisa menguntungkan dan menguntungkan petani, dan mana juga yang merugikan seperti itu. Jadi ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan semua ya oleh Bu Adha, dan juga banyak juga tadi sudah dipaparkan oleh Bu Adha terkait dengan ada beberapa alat bantu untuk mengetahui kualitas pupuk itu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan, dan termasuk juga tadi di akhir ya ada, jadi dari BPSI Tanah dan Pupuk itu sudah mengeluarkan rekomendasi, semoga itu bisa menjadi alat bantu bagi Bapak dan Ibu semua, baik penyuluh maupun petani ataupun semua yang bergerak di bidang perpupukan seperti itu, untuk dapat memahami dan dapat mengawal sama-sama lebih tepatnya pupuk yang baik untuk kemajuan pertanian Indonesia gitu. Jadi melanjutkan sosialisasi pagi hari ini, mungkin kita buka pertanyaan untuk yang raise hand terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang bertanya bisa langsung raise hand, mungkin untuk 3 orang pertama dulu ya. Silahkan. M. Kasroni ya yang sudah raise hand, silahkan Mas. Mas atau Mbak ini Mas ya? Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar jelas, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, ini terkait dengan pupuk, ini kan sudah ada standarnya gitu ya. Dan ini dikeluarkan oleh Balai Penelitian. Tetapi khusus untuk pupuk subsidi itu saya kurang paham ya. Ini kita artinya kementerian bikin standar, tapi produk itu dikeluarkan oleh BUMN gitu ya, perusahaan BUMN. Nah, produk pupuk subsidi yang sekarang
digunakan oleh petani itu kurang maksimal gitu. Artinya dari sisi kualitasnya. Dan kita misalnya ada demplot ya antara salah satu BUMN lah, demplot di kita itu demplot pupuk dan itu kualitasnya bagus. Padahal itu sama-sama dari BUMN. Tapi pupuk yang didemplot itu adalah pupuk non subsidi gitu. Nah, apakah standar subsidi itu memang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang non subsidi gitu? Padahal kalau dari sisi petani kita untuk membeli yang subsidi itu sangat berat gitu, dengan berbagai tantangan yang dihadapi dari sisi alih fungsi lahan gitu ya, dari sisi ketidakpastian harga jual, sementara kita menghadapi kondisi harga pupuk yang relatif tidak stabil gitu. Bahkan yang bagus itu yang memang yang mahal kan gitu. Nah ini BSIP ini mengeluarkan SOP, tapi dipakai nggak ya buat perusahaan BUMN? Karena yang menyediakan pupuk itu kan adalah perusahaan BUMN, gitu ya, bukan kementerian langsung. Nah ini yang menjadi kendala gitu. Nah untuk sebagai gambaran lah, kita di tahun ini mengajukan pupuk urea misalnya dalam 1 hektar itu 1 kintal, tapi yang dapat itu cuma 50 kilo setengahnya di tahun ini. Itu yang urea. Yang NPK itu dari 100 kintal kita cuma dapat 25 kilo. Ini kan sangat jauh sekali dengan kebutuhan. Akhirnya kalau kita berbicara peningkatan kualitas, peningkatan produksi, ya agak berat karena dari sisi kebutuhan pupuknya itu tidak terpenuhi. Dan kita juga dibatasi oleh apa istilahnya beberapa 9 komoditas ya. Itu. Nah, khusus di wilayah kami itu hanya 2, cabai dan padi. Gitu. Dan kita sangat drop kekurangan banget gitu. Sementara kalau petani itu membeli yang non subsidi itu harganya jauh banget. Walaupun di petani-petani yang cabai itu biasanya untuk non subsidi itu menggunakannya lebih banyak non subsidi karena dari sisi kualitasnya jauh lebih baik. Dan beberapa dempet yang kita lakukan dengan perusahaan BUMN itu memang lebih baik karena harganya juga lebih mahal. Gitu. Mungkin itu aja ya. Pertanyaan saya adalah SOP ini dipakai oleh BUMN atau tidak gitu ya. Nah kalau kita berbicara standar harusnya yang diberikan petani kita itu adalah standar yang terbaik yang sudah ada di BSIP gitu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasroni. Kalau boleh tahu Bapak dari mana Pak? Saya dari BPP Wilayah 7 Bogor, Bu. Oh, oke, baik. Saya lanjut ya. Apakah ada lagi yang bertanya untuk langsung secara online? Belum ada ya. Kalau gitu kita beri kesempatan ya untuk Bu Adha menjawab pertanyaan dari Pak Kasroni tadi. Berarti kan terkait dengan standar yang sudah ditetapkan Kementan ini digunakan atau tidak gitu ya untuk pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh BUMN. Terus tadi juga ada pertanyaan terkait dengan urea dan NPK itu yang didapatkan tidak sesuai dengan permintaan seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin ini Bu Adha bisa untuk menjawabnya sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratri. Baik Bapak, pertama terkait subsidi jumlah yang diterima tidak sesuai dengan permintaan. Kami menyampaikan kalau terkait itu Bapak itu di luar ranah wilayah tugas fungsi kami jumlah yang diterima. Kami di BSIP ini terkait standarisasi instrumen pertanian. Pertanyaan berikutnya, apakah SOP ini digunakan, kita melihat dari sisi kualitas mutu Bapak. Kalau untuk pupuk yang beredar itu semua sama Bapak aturannya, ya. Mau BUMN tidak BUMN ataupun non, dia harus memenuhi, kalau akan beredar di Indonesia, dipasarkan di Indonesia harus memenuhi semua persyaratan yang ada, ya. Jadi tidak baik mau subsidi maupun tidak sama Pak. Syaratnya misalnya urea subsidi dengan urea non subsidi ya harus lolos semua syaratnya yang ada.
Seperti itu. Jadi itu kalau untuk terkait SOP yang Bapak bilang maksud mungkin rekomendasinya, ya kami mengeluarkan rekomendasi berdasarkan status hara dan kebutuhan tanaman apa yang akan digunakan. Tetapi kembali lagi pada saat pelaksanaan di lapang kan disesuaikan dengan kapasitas yang ada, ya mungkin ya tadi jumlah pupuk subsidi yang diterima memang tidak sesuai, ya memang kita ketahui subsidi yang diberikan memang tidak mengcover semua kebutuhan petani yang mengajukan, dan itu ya memang cukup besar ya jumlah yang per tahun yang harus dikeluarkan, mungkin seperti itu ya Bapak. Tapi untuk mutu dan kualitas itu berlaku sama Bapak. Seperti itu. Punten Bu, ini kaitannya kita dengan pupuk non subsidi ya Bu. Maksudnya kalau non subsidi itu dikeluarkan dari satu BUMN ya, itu kualitasnya beda gitu ya. Artinya ya oke lah kalau SOP itu sudah dibuat dan sudah direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan BUMN, tapi kan tetap ada yang membedakan gitu antara yang subsidi sama non subsidi. Padahal itu masih satu BUMN gitu. Bapak, kalau kualitas misalnya urea subsidi dengan non subsidi 46% N, dia mau subsidi atau tidak subsidi Pak, itu harus 46 Bapak. Seperti itu. Jadi tidak ada karena non subsidi dia 30, tidak. Karena semuanya kan harus dapat izin edar. Seperti itu. Itu aturannya yang berlaku, tetapi di lapangan ya kita tidak tahu apakah yang nyampai ke petani tidak serupa, tapi secara peraturan dan pelaksananya memang harus sama Bapak. Seperti itu. Mungkin nanti ini di tim pengawas. Baik, terima kasih Bu. Tadi ada di chat ya. Ini salah satu untuk mendukung aplikasi pupuk pada lahan adalah pemenuhan kebutuhan air tanaman melalui irigasi dengan parameter utama kelembapan tanah dan evapotranspirasi. Karena tanah atau pupuk dengan air merupakan komponen yang tidak terpisahkan. Ya, sudah ada Bapak. Kalau diperhatikan itu setiap parameter itu ada namanya parameter kadar airnya. Jadi pupuk itu intinya pada saat dia bertemu dengan tanah, dengan media tanah dia akan larut. Makanya kita pupuk yang diberikan harus yang mudah larut, ya gak cepat tersedia. Tetapi ada juga yang pupuk slow release, itu mungkin kebutuhannya lain untuk tanaman tahunan. Tapi untuk tanaman pangan biasanya pupuk yang cepat larut. Dan kenapa harus ada larut? Karena yang diserap tanaman itu dalam bentuk ionnya. Jadi dia pupuk itu harus dalam kondisi dalam larutan tanah dan akar-akar tanaman akan menyerap ion-ion tersebut. Itu sudah pasti ada di persyaratan itu ada namanya kadar air, terus ada kandungan berapa kadar haranya segala macamnya. Kemudian apakah sudah ada standar pupuk untuk hidroponik dan vertigasi? Nah Bapak, dari Mas Nurfianto ini sedang kami siapkan, sedang lagi perumusan. Nah mungkin nanti dalam beberapa waktu yang tidak akan lama sudah akan ada PTM untuk pupuk hidroponik dan vertigasi serta bagaimana cara menguji serta cara pelaksanaan uji efektivitasnya. Keep stay tune ya Pak, nanti kita akan update di kanal-kanal medsos kami jika permintaan terkait hidroponik sudah terbit. Kemudian berikutnya mohon merek dagang dan kemasan pupuk non subsidi jangan dimirip-miripkan. Wah, baik. Saran dan masukan kami tampung nanti, mungkin ini terkait kemasan, kalau ini memang ranahnya produsen ya Bapak ya, bukan di kami ya. Dan juga untuk pendaftaran logo itu di Kemenhukam, bukan di Kementan. Terima kasih saran masukannya, memang ini juga banyak yang jadi membingungkan ya, karena ada yang mirip, sangat mirip, hanya beda satu huruf atau gambarnya agak beda warna dikit, nah seperti itu. Lanjut, udah nih. Atau mungkin kita bisa ini kami menyapa, mungkin ada teman-teman dari bisa dilihat ini partisipannya Mas.
Apakah ada mungkin kita bisa sharing lah pengalaman Bapak dan Ibu di lapang, apakah pernah menemui pupuk yang tidak sesuai dengan labelnya, terus sudah dipakai bagaimana, kemudian tindakan berikutnya. Jadi kita bisa berbagi, sharing informasi seperti itu. Ada yang dari mana? Oh, ada Pak Bari. Halo Pak Bari, Bapak atau Ibu ini? Baik, terkait pertanyaan untuk mengefektifkan penggunaan pupuk dalam rangka penerapan pertanian ramah lingkungan, mulai ada penerapan biomineral stimulan termasuk kategori ya baik. Nah ini juga masih dalam masuk salah satu PR kami Bapak untuk membuat rumah untuk biostimulan, karena ini memang belum ada rumahnya kalau kita lihat di dalam SNI bahan penyubur tanah tadi ya Pak. Jadi ini masih bisa mengarah ke pengatur tumbuh atau stimulan, bisa organik maupun anorganik. Jadi ini sedang dalam proses Bapak untuk membuatkan rumahnya sehingga peraturannya jelas. Memang sudah banyak ya kegiatan pengujian-pengujian atau penelitian yang menunjukkan bahwa penambahan biostimulan, ZPT dan lain sebagainya itu bisa membantu mengefektifkan dalam penyerapan hara seperti itu. Ada yang mungkin kita bisa sharing gitu. Apakah ada pengalaman yang unik di lokasi Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang akan bertanya terkait pupuk ini gitu, standar mutu pupuk, atau ada mungkin yang ingin sharing dengan pengalaman Bapak Ibu di lapang atau seperti apa? Kami buka Bapak Ibu untuk pengalamannya seperti itu. Mungkin ini juga kali ya Bu Adha, tadi terkait pertanyaan Pak Kasroni itu mungkin juga kenapa pupuk subsidi dengan pupuk yang non subsidi itu berbeda hasilnya, mungkin juga dari dosis pemberian pupuknya gitu ya. Bisa kita lihat dari situ juga ya, mungkin apakah dosisnya sama atau tidak. Terus kemudian juga tadi kan di akhir paparannya Bu Adha itu sudah ada dosis rekomendasi gitu. Jadi dosis rekomendasi itu kami sampaikan bahwa di buku tersebut itu sudah lingkup kabupaten ya Bu Adha ya. Sudah lingkup kabupaten, bahkan kalau nggak salah sudah sampai kecamatan. Jadi ada dosis rekomendasi untuk pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk di mana menggunakan dosis rekomendasi NPK 15-15-15 ya Bu Adha ya. Jadi kami menyusun buku tersebut itu sudah memperhitungkan terkait status hara tanahnya dengan jenis tanah dan status haranya. Jadi mungkin ke depannya jika memang tadi kan Pak Kasroni bilang ada semacam demplot gitu ya dengan pupuk subsidi dan non subsidi gitu. Mungkin juga itu bisa dijadikan acuan Pak. Jadi terkait dengan budidayanya disamakan, kemudian dosis itu disamakan, dan mungkin kami tidak bisa memastikan, tapi semoga dengan mengikuti dosis tersebut yang sudah diramu, sudah disusun oleh tim dan pakar yang berpengalaman di bidang pupuk, itu bisa berpengaruh terhadap hasilnya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi ya? Oke. Baik, dari Wahyu Dwi. Izin bertanya Bu, untuk kelompok biostimulan masuk dalam kelompok apa ya? Oh, ini sepertinya tadi sudah disebutkan ya bahwa tim teknis ya Bu Adha ya, tim teknis pupuk di BPSI Tanahan Pupuk ini masih merumuskan, masih mengusulkan ini akan dimasukkan ke dalam kelompok yang mana, apakah itu pupuk organik atau pupuk anorganik dengan diperkaya mikroba atau seperti apa, seperti itu. Ada lagi nggak ya di chatroom? Izin admin tolong.
Dari Vivi ini sepertinya sama juga ya terkait biostimulan, atau mungkin dari Bapak Ibu apakah ini karena banyak sekali nih sepertinya yang bertanya tentang biostimulan, apakah ada pengalaman gitu, maksudnya terkait dengan biostimulan ini kami open share Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa sharing kepada kami. Jadi ini juga bisa menjadi masukan. Kebetulan Bu Adha juga termasuk salah satu tim pupuk, tim teknisnya. Ini bisa menjadi masukan buat kami saling share gitu ya terkait dengan produk tersebut atau biostimulan tersebut. Jadi kedepannya ini mungkin ini juga bisa bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan begitu ya Bu Adha ya terkait dengan pemberian rumah untuk biostimulan ini. Bu Adha ada yang lain? Halo Bu Vivi, mungkin bisa sharing nih terkait yang biostimulan. Tadi ada beberapa pertanyaan mirip ya. Apakah sudah pernah dicobakan, seperti apa? Karena saat ini kami memang sedang mencoba mengumpulkan informasi. Baik, silahkan. Selamat pagi, Bu Ada. Pagi, Bu. Saya Vivi, Bu, saya dari PT Multisarana Indotani, anggota dari Asosiasi Crop Care Indonesia, Bu. Oh, selamat ketemu lagi, Bu. Ya, Bu Ada menindaklanjuti waktu pertemuan kalau nggak salah di Hotel Alana ya, Bu, ya, waktu itu ya. Ya, kami kan juga menanyakan tentang biostimulan, karena di luar negeri pun biostimulan itu sudah diatur gitu ya, Bu, ya. Nah, kenapa di Indonesia kok belum gitu? Nah, apakah di Kementan yang nanti akan terbit itu apakah sudah diakomodir, akan dimasukkan juga? Kan tadi Ibu sampaikan bahwa akan diberi rumah tersendiri gitu ya, Bu ya. Nah, tapi lebih baik usulan dari kami, karena biostimulan ini membantu istilahnya untuk cara kerjanya pupuk juga gitu ya, Bu ya, lebih bagus gitu. Alangkah baiknya di Indonesia juga sudah diatur. Jadi sinkron, Bu, antara di luar negeri maupun di Indonesia gitu. Karena pun kita juga bisa impor untuk biostimulan ini, jadi kita punya istilahnya punya legalnya, Bu. Kita karena selama ini eh, ada ya, Bu ya, di pasaran tuh pupuk anorganik yang diperkaya dengan biostimulan asam amino. Memang di kemasan itu tidak dicantumkan asam aminonya, karena di SK-nya kan tidak dicantumkan, Bu ya. Tapi, saya waktu itu juga pernah bagian teknis di PSP bahwa kalaupun nanti pupuk anorganik kami gitu, kami daftarkan, misalnya N sama K ya, Bu ya, ditambah asam amino. Mohon maaf, bukan N sama K, tapi mikro anorganik yang mikro majemuk gitu ya, ditambahkan dengan asam amino. Nanti tetap saja asam aminonya itu tidak dicantumkan di dalam SK karena belum ada hukumnya, belum diatur istilahnya seperti itu. Tetapi di kemasan dari pihak bagian teknis mempersilahkan perusahaan untuk mencantumkan kalimat diperkaya dengan asam amino. Tetapi Bu, kami juga mohon bantuannya kalau dengan adanya dimasukkan nantinya di Kementan, kami punya payung hukum, Bu. Karena hubungannya dengan pengawasan nanti di lapangan. Kalau pengawasan dari pihak Kementan itu tidak bermasalah, tapi mungkin dari aparat penegak hukum yang mungkin kita harus bisa menjelaskan detail, meskipun kita akan tunjukkan bahwa dalam pengujiannya itu benar kita melakukan pengujian ada asam aminonya gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sampai bertemu kembali kita. Iya, memang benar Ibu. Jadi hingga saat ini memang kita masih ini lagi merangkum ya. Sudah banyak usulan yang masuk terkait biostimulan, asam amino, terus kemudian growth regulator lainnya. Memang sudah hasil-hasil riset dalam maupun luar sudah banyak yang menunjukkan. Nah, memang tadi yang seperti Ibu sampaikan, kalau produk Ibu N++
plus biostimulan memang saat ini masih rumahnya baru ada untuk N-nya saja ya Bu ya, belum bisa diklaim bonus tambahan stimulannya. Nah, mungkin ini juga PR nanti kita akan usulkan kembali Bu di tim teknis untuk segera bisa dapat mengakomodir untuk rumah terkait biostimulan ini seperti itu. Nanti kami mohon dibantu juga ya Bu data dukung terkait penggunaan biostimulannya seperti apa. Mungkin itu Bu Vivi. Ada Pak Jajat Darojat nih Bu Ratri. Ya, izin Bapak Ibu yang sudah raise hand kami buka. Jadi mulai dari Bapak Jajat Darojat ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya mau ini Bu, saya sebagai penyuluh di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Jatinunggal, untuk para pengusaha ya Bu ya. Kalau dulu itu kalau ada pupuk baru itu sering ada demplot gitu Bu. Apakah alangkah program seperti itu nggak dianjurkan lagi gitu Bu dari pihak-pihak terkait supaya pupuk yang dipasarkan itu benar-benar diketahui atau dirasakan oleh petani gitu. Jadi sekarang itu banyak produk pupuk tapi langsung masuk aja gitu Bu di pasar itu ya, di kios itu gitu. Tanpa mengetahui petani itu dengan jelas gitu. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti terkait dengan pengawasan pupuk seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Jadi ini gimana nih Bu Adha? Ya Bapak, kalau terkait yang tadi memang itu bukan kami tidak bisa memaksakan sebuah produsen harus mengajarkan itu ya Pak, itu tidak di luar wilayah kami. Tapi mungkin media ini bisa media berkomunikasi. Tadi kan ada Bu Vivi ini dari MSI ini bisa juga kalau nanti produknya ada yang baru bisa dicobakan dulu gitu ya, dempot atau trial biar dilihat oleh teman-teman penyuluh dan petani sehingga lebih terlihat efeknya. Ya bagus sih Pak, memang itu kan salah satu sarana promosi dan juga sarana pembelajaran bagi teman-teman penyuluh dan petani untuk melihat langsung ya Pak. Terima kasih Pak masukannya. Semoga yang peserta di sini ada para produsen yang mengikuti juga bisa mengakomodir dan bisa merealisasikannya nanti seperti itu. Dan juga mungkin ini kali ya Bu Adha, dengan mengikuti sosialisasi hari ini jadi bisa lebih membedakan gitu. Ya. Jadi isi-isi pupuknya itu seperti apa tadi kan sudah dijelaskan detail-detailnya sama Bu Adha, mana yang baik, mana yang tadi kan kayak kandungan NPK ada yang 0,0000 komanya banyak gitu 15, terus yang aslinya kan sebenarnya 15% seperti itu. Jadi mudah-mudahan banyak manfaatnya gitu dari mengikuti sosialisasi ini karena ini di sini kan juga pesertanya dari berbagai macam latar belakang ya. Semoga bisa mendapatkan ke depannya mendapatkan ilmu lah kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Jajat. Bu, gimana ini kan Pak? Seandainya gitu ada himbauan lah dari instansi atau pemerintah yang berkepentingan ya, mengingatkan keadaan tanah di Indonesia itu berbeda-beda gitu ya Bu ya. Dulu pernah di Sumedang 1 kali Bu lah yang ada demplot itu ya. Sebelum masuk ke Sumedang itu demplot dulu itu gitu ya. Pupuk NPK itu dulu ya, NPK Pelangi kalau nggak salah itu. Ya ternyata sampai sekarang kan bertahan gitu. Kalau sekarang itu kayaknya terlalu bebas gitu Bu. Jadi ACC lolos masuk, ACC lolos masuk. Nah apakah itu pemerintah atau bagian tertentu yang berhubungan dengan itu tidak bisa menyarankan terhadap produsen benih, gitu, produsen pupuk gitu,
untuk mengadakan dulu demplot gitu Bu, yaitu besar kecilnya demplot lah. Kalau perusahaan menurut saya mungkin nggak terasa lah demplot cuma berapa bidang di lahan pertanian petani gitu Bu. Itu mungkin harus ada lagi himbauan gitu. Seandainya ada himbauan mungkin mendengar pengusaha juga. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Ya, Bu Adha mungkin bisa ditanggapi ya terkait mungkin dari regulasinya begitu ya Pak ya, terkait dengan regulasi apakah ada regulasi dari pemerintah terkait dengan hal-hal tersebut ya? Ya, Baik, Bu. Pak, terima kasih. Kalau terkait regulasi kewajiban melakukan dempol tidak ada, Bapak. Tapi kalau untuk persyaratan untuk mendapatkan izin edar, mereka maksudnya melakukan uji efektivitas, itu kegiatan uji di lapang. Nah, itu mungkin, tapi tempatnya cuma hanya satu lokasi, Pak, nggak banyak gitu. Ya, mungkin ya produsen pasti akan mencari yang aksesnya lebih gampang dan lain sebagainya. Tapi ya itu bisa jadi masukan, Bapak. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ada produsen pupuk bisa kembali menggiatkan kegiatan-kegiatan demplot seperti itu ya Pak, karena memang dampaknya petani itu pas baru percaya kalau sudah melihat ya Pak ya. Nah, itu Bu. Nah iya betul Kalau Bapak. dari obat masih sering sih Bu. Kalau dari obat masih Iya, sering. Ada baik obat baru. Bapak. Kalau dari pupuk jarang sekali sekarang. Baik, mungkin nanti bisa terakomodir oleh teman-teman peserta yang hadir di sini. Siap. Baik, ada lagi yang ditanyakan Pak Jajat? Cukup Bu. Baik, terima kasih ya Pak. Ya baik. Kalau gitu kita buka untuk raise hand berikutnya ya. Oh oke. Oh, atau kita selang-seling ya? Ibu dari moderator, ya, mohon izin. Ya. Mohon izin bertanya atau memberi tanggapan boleh? Oh boleh, silahkan Pak. Sebutkan namanya ya Pak. Ini karena tidak muncul di layar kami, sebutkan nama dan ininya Pak. Oh baik Pak. Oh saya, ya baik Pak, muncul Pak, muncul. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama kami ucapkan terima kasih dengan adanya sosialisasi ini menambah wawasan bagi kami, terutama di Direktur Pupuk Pesisida, di Poksi Pengawasan Pupuk dan Pesisida. Dari apa yang disampaikan Bu Ada tadi, menambah wawasan sehingga semakin jelas aturannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, kemudian terkait dengan biostimulan memang benar-benar dibutuhkan satu aturan karena sudah banyak sekali yang menanyakan terkait dengan biostimulan. Nah, yang tadi saya tanggapin yang dari terkait dengan Pak Jajat Darojat, seperti disampaikan Bu Ada, bahwa untuk demplot itu memang belum ada aturan yang mengatur, sehingga kita agak susah apabila mewajibkan kepada produsen untuk melakukan demplot. Nah, kalau seperti disampaikan juga tadi bahwa terkait dengan demplot itu dilakukan ketika pengujian efektivitas. Nah, satu lagi yang agak rawan apabila dilakukan demplot tetapi itu belum terdaftar, pupuknya belum terdaftar, ini akan menjadi dilema di lapangan. Nah, walaupun di komponen KP3 itu ada dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Nah, tetapi agak susah bagi kita untuk menyampaikan apabila sudah terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir kami himbau kepada Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meeting ini, mari sama-sama kita melakukan pengawasan di lapangan apabila ada ditemukan pupuk yang kira-kira dianggap ilegal atau tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di kemasannya, mohon dapat dilaporkan ke kami di Direktur Pupuk Pesisida, di Poksi
pengawasan pupuk dan pestisida. Nah, mungkin nanti mohon izin akan kami sampaikan nomor WA terkait dengan pengaduan apabila ditemukan ada masalah di lapangan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih Bu Ada, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, ini partner BSIP nih, Bapak Pupes. Monggo Pak di-share nomornya ya Pak, di chat nanti bisa teman-teman yang lain peserta bisa mengakses jika ada ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Baik, sebentar Bu Ada. Baik, terima kasih ya Pak Budi. Jadi alhamdulillah ada media sosialisasi hari ini. Jadi dari semua stakeholder termasuk dari Direktorat Pupuk dan Pestisida ini bisa hadir juga gitu. Jadi menjelaskan langsung. Jadi kami secara teknis terkait dengan standar mutunya, kemudian juga secara pengawasannya itu ada di Direktorat Pupuk dan Pestisida. Semoga kedepannya nanti nomor akan di-share ya terkait dengan pengawasan. Mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik Bapak Ibu semua, Bapak Ibu penyuluh ataupun mungkin yang lainnya untuk dapat melaporkan terkait hal-hal penyimpangan dan lainnya seperti itu. Kemudian ini kami ganti dulu ya. Sepertinya tadi sudah dari raise hand secara langsung, sepertinya ada di chat room ya. Boleh minta tolong ditampilkan Mas? Di chatroom tadi sepertinya ada. Lagi. Kayak tadi ada, apa bisa tampilkan chatroomnya aja ya? Saya bacakan. Oh iya, saya lihat dulu. Tadi kayaknya ada yang panjang gitu bertanya, coba. Mana tadi ya? Nah ini. Oh ini dari B. Oke. Apakah hadir ya orangnya? Mungkin bisa bertanya langsung nih. Kayaknya pertanyaannya lumayan ini juga nih. Panjang. Jadi mungkin ini saya bacakan dulu ya. Mungkin maksudnya kalau hadir secara langsung kan bisa menyampaikan ini. Tapi saya coba membacakan bahwa izin bertanya Bu. Saat ini di Sumbar khususnya di daerah Kabupaten 50 kota. Banyak peternak yang sudah memproduksi pupuk organik. Bahkan banyak diantaranya yang menguji di laboratorium kami di BSIP Sumbar ya. Dengan alasan ingin melihat kadar unsur haranya. Banyak diantaranya bertanya terkait prosedur sertifikasi pupuk ini seperti apa, mohon dibantu pencerahannya. Oh baik, terima kasih. Jadi ini mungkin tadi terkait dengan di lab itu uji mutunya, kemudian tahap lebih lanjutnya seperti apa gitu ya. Jadi ini akan dijelaskan, tadi sudah dijelaskan sebenarnya cuma mungkin akan dijelaskan kembali ya oleh Bu Adha. Baik, terima kasih. Halo Bu Via, apakah masih ada bersama dengan kita? Bu Via. Halo Ibu. Hadir. Ini gimana? Baik Bu. Ini sepertinya banyak ini ya Bu ya, banyak pelanggan yang mengujikan pupuk organiknya ya Bu ya. Ya betul. Ini kebetulan posisinya sedang di laboratorium, jadi memang banyak pelanggan yang menanyakan hal tersebut Bu gitu. Baik, pertama kalau jika pupuk yang diproduksi mungkin saya kalau UMKM Gapoktan ya mungkin kalau hanya untuk konsumsi lokal dalam artian tidak lintas kabupaten itu bisa Bu tanpa mendaftarkan ya, ada di Undang-Undang Nomor 2012 tentang budidaya berkelanjutan 22/2019. Tetapi jika akan diedarkan lintas kabupaten maka harus seperti tadi yang saya sampaikan, pertama mendaftarkan dulu ke link PPPVT, kemudian ada uji mutu, di mana uji mutu ini sampelnya harus diambil oleh PPC, petugas pengambil contoh yang sudah tersertifikat. Jika setelah lulus diupload kembali, kemudian ada surat penunjukan untuk melakukan uji efektivitas, di mana setelah lulus uji efektivitas diupload kembali dan
akan diproses untuk memperoleh izin edarnya, seperti itu Ibu. Nah, untuk persyaratannya pupuk organik tadi sudah saya sampaikan ada di Kementannya untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas, seperti itu Ibu. Nanti mungkin di materi bisa di-share ya Mas Admin untuk melihat peraturan detailnya. Tapi kalau memang hanya untuk konsumsi internal, Izin bertanya lagi Bu. baik. Kan sudah ada terkait SNI pupuk organik ya Bu, gitu kan. Nah, untuk menampilkan tentu harus ada pengujiannya melalui lembaga sertifikasi produk ya. Nah, eh, saya nggak tahu ini prosedurnya apakah dengan keluar izin edar itu sudah termasuk bisa melampirkan label SNI-nya atau seperti Baik, Ibu, izin edar dengan SNI berbeda Ibu nanti. Kalau SNI yang mengeluarkan nanti lembaga sertifikasi produk ya, LS Pro-nya. Kalau izin edarnya nanti dari ini Kementan ya Pak, untuk pendaftar untuk edaran memperoleh nomor edarnya seperti itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk pupuk organik sendiri SNI-nya itu tidak wajib. Tetapi banyak juga sekarang sudah mencantumkan dan itu sangat bagus sekali. Jadi kualitasnya sudah terjamin seperti itu. Gitu Bu Fia. Baik. Baik, terima kasih. Iya. Sudah cukup ya Bu Fia ya? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Ya, oke baik, terima kasih. Ini mungkin Mas Admin punten bisa di close nggak ya yang itu biar kelihatan namanya semua? Oke. Jadi ini mungkin ada tiga ya yang raise hand di sini. Jadi kami mungkin ketiganya, pertama itu Nurfianto, kedua itu Kiat Ganjar, ketiga Eko Kristanto. Jadi mungkin ini bisa menyampaikan pertanyaannya secara singkat ya, tiga-tiganya secara bergiliran. Nanti akan dijawab seperti itu. Mungkin ini akan dicoba dijawab. Setelah itu nanti setelahnya akan kami coba lihat lagi dari yang chatroom juga. Jadi karena terkait dengan waktu mungkin bisa secara singkat menyampaikan pertanyaannya, demikian ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, jadi Nurfianto pertama, kedua Kiat Ginanjar, ketiga Eko Kristanto. Disilahkan Bapak. Iya, selamat siang Ibu Ada dan Bu Moderator. Saya Nurfianto dari Malang. Mungkin pertama saya izin share pengalaman dulu tentang biostimulan itu. Dulu memang penelitian S1 saya itu mengenai pupuk organik cair, tapi kok di labelnya itu terteranya itu ada tambahan asam humat, asam fulvik sama ekstrak kompos teh. Nah, setelah saya cari-cari ternyata mereka semua ini termasuk biostimulan gitu. Jadi saya bingung waktu penelitian kemarin itu ini apakah termasuk pupuk organik cair atau biostimulan seperti itu Bu. Jadi mungkin dalam peredaran pupuk organik cairnya itu mungkin bisa diklasifikasikan lebih jelas gitu. Saya memang di labelnya juga tertera ada kandungan unsur hara mikro makronya juga ada, tapi juga ada tambahan itunya, terus juga ada tambahan asam aminonya juga. Nah ini kan jadi untuk saya meneliti itu agak bingung ini efeknya ini yang dari pupuk organik cairnya atau biostimulannya. Terus yang kedua tadi sudah saya chat di chatroom mengenai peredaran pupuk di online shop. Nah itu kan banyak beredar itu tentang pupuk-pupuk yang eceran yang dikemas tanpa ada label ataupun dikemas kembali dengan
menuliskan atau memprint labelnya itu sama seperti pupuknya yang asli. Nah, itu bagaimana pengawasannya dan peraturannya juga mengenai itu tadi yang saya tanyakan sebelumnya tentang pupuk hidroponik itu kan juga banyak yang beredar di online shop itu kan hanya cuma di labeli aja tanpa ada keterangan apa-apa gitu. Nah, itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa penanya kedua ya. Sebentar, mungkin akan dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Nurfianto. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi dan juga Pak Budi tadi sudah sampaikan dari Direktur Pupuk Pestisida bahwa hingga saat ini memang belum ada rumah untuk biostimulan dan sudah banyak sekali yang mengusulkan dan itu sedang kami akomodir Bapak. Jadi mungkin untuk saat ini ya yang bisa kami sarankan adalah masukkan produk tersebut pada rumah yang telah tersedia terlebih dahulu. Mungkin ya pupuk organik cair yang mungkin yang diperkaya atau pupuk organik cair yang tidak diperkaya seperti itu. Ya untuk melihat apakah membedakan apakah ini ada kandungan biostimu asam sulfat, asam humatnya kah, asam sulfatnya atau memang pupuk organik cairnya ya mungkin di treatment perlakuan yang Bapak susun bisa ditambahkan perlakuan pembanding ya untuk si biostimulan itu sendiri mungkin bisa dicari produk lainnya. Nah yang kedua ini untuk yang di online shop ya memang ini sepertinya memang belum terjangkau ya. Pak Budi, apakah masih ada Pak bergabung dengan kami Pak Budi untuk bagian pengawasan pupuk? Mohon pencerahannya ini bagaimana kalau yang produk masih Bu. Produk pupuk online ini bagaimana nih Pak pengawasannya? Kita langsung tanyakan pada ahlinya ya Pak ya Pak Nurfianto, monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Ada Pak Nurfianto bahwa tahun 2023 kami pernah melakukan take down. Jadi gini, tapi ini pestisida. Jadi ada pestisida yang dengan merek dagang Platinum 50 SC, yaitu dilaporkan oleh PT Bina Guna Kimia bahwa itu dijual secara online, ya kan? Nah, kemudian dari situ kami mencoba membuat surat ke direktur e-commerce-nya Tokopedia. Nah, alhamdulillah pihak Tokopedia itu sangat peduli dengan pupuk-pupuk atau produk pertanian yang dijual secara online oleh mereka. Nah, kita sampaikan bahwa produk ini belum ada izinnya. Nah, oleh mereka itu saat itu juga langsung di take down terhadap link yang menjual pupuk tersebut atau pestisida tersebut. Jadi silahkan Pak disampaikan ke kami, nanti kita akan hubungi e-commerce-nya dari mana dia. Nah, jadi semuanya e-commerce-nya itu untuk terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida itu welcome terhadap laporan kita gitu. Jadi tadi saya di ruang chat saya sudah sampaikan hotline terkait dengan KP3 pusat. Mungkin itu Bu ada tambahan dari kami. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi iya Pak, karena sekarang katanya tadi di pagi bilang jualnya eceran. Terus sudah kemasannya itu kan otomatis sudah nggak sama ya dengan kalau berinya Pak porsi besar. Nah, mungkin ini kembali lagi ke kita sebagai konsumen untuk lebih bijak dan lebih bijaksana ya memilih tempat membeli untuk menjadi jaminan mutu. Ya memang sih kalau beli online memang lebih gampang ya langsung door to door seperti itu. Tetapi ya jaminan kualitas yang harus kita pertimbangkan. Terima kasih Pak Budi, Pak Giat mungkin itu ya. Silahkan kalau menemukan hal-hal tersebut bisa dilaporkan. Alhamdulillah sudah terbukti komitmen daripada e-commerce untuk membantu kita dalam pengawasan pupuk yang beredar di pasaran.
Baik, terima kasih Bu Adha dan Pak Budi atas tanggapan dari pertanyaan Pak Nurfianto tadi ya. Selanjutnya mungkin Kiat Ginanjar ya. Ya. Oke, halo. Selamat pagi, Bu Ada. Iya, pagi. Bu, izin bertanya. Ini saya Kiat dari Lampung, Bu. Kebetulan kami produsen pupuk Hayati. Nah, ini kami kan ada new product, Bu. Nah, new product kami ini base-nya sebenarnya kami juga memproduksi sel, tetapi juga ada kandungan metabolit sekundernya seperti enzim kitinase, alfa beta glukanase yang secara spesifik kita gunakan untuk sebagai biokontrol, Bu. Nah, ini kalau misalkan kami nanti berencana untuk mendaftarkan izin edar, ini nanti kami acuan mutunya ke pupuk Hayati atau lebih ke arah biokontrol atau biopestisida begitu, Bu ya? Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak. Bapak klaimnya apa dulu nih? Kalau memang lebih mengalir ke pupuk Hayati ya, saya sarankan ke pupuk Hayati, Bapak. Karena kalau yang biopestisida mungkin agak lebih takes time ya untuk pengujiannya seperti itu. Kalau dari kami sih lebih ke arahnya sih, Bu, lebih ke arah ke pemanfaatan enzim untuk biokontrol. Berarti ini lebih ke arah biopestisida atau gimana, Bu? Kalau memang fungsinya untuk ke pestisida ya mungkin ke pestisida, Bapak. Jadi memang dia ada ini ya, mengendalikan hama ya Pak ya, hama penyakit gitu ya. Iya. Kalau lebih concern ke pupuk Hayati kan dia sebagai selain penyedia hara juga membantu mengefisiensikan penggunaan pupuk hara anorganik. Nah, Bapak hasil R&D internalnya lebih kemana nih? Gitu. Oke. Bu, berarti kalau misalkan kami lebih ke arah biopestisida seperti tadi kandungan enzim yang dihasilkan oleh mikroba, apakah ada standar acuannya, Bu ya? Kalau pestisida, coba nanti kami koordinasikan ya Pak ke rekanan instansi kami di BPSI lingkungan pertanian, Bapak. Kalau di kami kan khusus tanah dan pupuk seperti itu. Oh, oke. Terima kasih, Bu, atas infonya. Nanti bisa di chat ya Pak. Kalau ada nomor atau apa bisa kami follow up kembali. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Mas admin punten tadi boleh. Ini ada saya coba bacakan untuk yang di chat room ya. Jadi ini ada dari Niwayan Sukanadi ya. Izin bertanya Bu, saya dari CV Satya Loka dari Bali. Saya mau bertanya, untuk sekarang kalau pengujian efektivitas pupuk organik padat di mana tempat dan harga pengujian dan berapa? Jadi tadi sudah dijelaskan Bapak, lembaga uji efektivitas itu sudah ditetapkan di Kepmentan ya, tadi di bahan presentasinya Bu Adha. Jadi ada lembaga uji yang dapat melakukan uji efektivitas pupuk. Nomor 1 itu tadi ada Bali Tanah yang Bu Adha tadi bilang itu masih sedang tahap revisi untuk penggantian nama. Jadi semua itu masih balit-balit karena memang di bawah Badan Litbang saat itu, sekarang sudah berganti Badan Standarisasi. Juga ada di universitas ya Bu Adha ya. Jadi daftarnya itu ada di Kepmentan nomor 262 tahun 2019. Jadi nanti bisa menghubungi lembaga uji yang ada di Kepmentan tersebut terkait dengan harganya, itu juga bisa menghubungi lembaga uji tersebut gitu Pak. Satu lagi mungkin dari yang raise hand ya, ada Pak Eko Kristanto. Saya buka untuk pertanyaannya Pak, silahkan.
Terima kasih Ibu Moderator. Langsung saja bisa mendengar suara saya Ibu? Bisa Pak dengan jelas. Bisa mendengar suara saya Ibu? Mohon izin Dengan sebelum jelas Pak dapat didengar. Terima kasih. Langsung saja. Mohon izin, nama saya Koristanto dari BSIP Bengkulu sebagai penyuluh. Ibu, saya sudah membina kelompok tani dengan menghasilkan pupuk organik padat dan cair yang berasal dari limbah ternak sapi dan kambing. Yang jadi permasalahan itu kan harus izin edarnya panjang prosesnya, diterbitkan dari Kementerian Pertanian. Karena ini skupnya untuk kelompok tani, kalau nanti kami sudah go publish, ini sudah kami cek hasil uji labnya standar Bu. Bahkan dari otoritas pangan, terutama komoditas bawang yang sudah diuji menghasilkan produk pangan sehat bebas residu. Oleh karena itu, yang menjadi masalah izin edarnya Ibu. Izin edarnya mohon ini bisa difasilitasi khususnya untuk penerbitan izin edar yang dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Bu. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Eko. Berarti ini terkait dengan izin edar pupuk organik cair yang sudah diproduksi begitu ya Pak ya? Bu Adha, mungkin bisa ditanggapi Bu. Baik, selamat pagi menjelang siang Pak Eko. Terima kasih banyak nih Pak sudah membina teman-teman petani hingga menghasilkan produk yang bermanfaat. Pertama, pertanyaan saya sama seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Jika memang produk ini hanya akan diedarkan dalam satu kabupaten, di lingkup satu kabupaten, tidak melintasi kabupaten Bapak, sesuai peraturan yang ada di 22 nomor 2019, tidak memerlukan Bapak izin edar. Tetapi jika akan expand lewat lintas kabupaten memang harus melakukan pendaftaran izin edar dan itu berlaku sama untuk semua produk Bapak. Nah, yang pasti pertama harus mengajukan pendaftaran di PPPT, kemudian pengajuan untuk uji mutu diambil oleh PPC, kemudian dilanjutkan nanti dengan uji efektivitas seperti itu. Setelah itu baru proses untuk mendapatkan izin edar. Kalau pupuk organik cair kan tetap hanya masih mengacu kepada PTM. Jadi Bapak tidak perlu belum perlu untuk tidak termasuk dalam yang SNI wajib seperti itu. Mungkin itu Bapak ya. Kalau nggak salah Bengkulu, saya nggak tahu apakah Bengkulu termasuk, mungkin harus dilihat di daftarnya nanti di Kementannya apakah di BSIP Bengkulu termasuk salah satu yang bisa melaksanakan, sepertinya belum ya Pak ya Bengkulu ya? Kalau Bengkulu sudah mempunyai laboratorium uji lab tanah dan bisa uji sampel pupuk Ya, organik padat dan cair Ibu. Sudah ada labnya, lab uji lab tanahnya sudah ada. Bapak, betul memang sudah ada, tapi apakah sudah termasuk di dalam Kementan 262 yang bisa melakukan uji mutu dan uji efektivitas? Itu yang kita lihat. Ya, mungkin nanti bisa dilihat Pak di Kementan 262 untuk 2019 jika sudah bisa, karena harus ada termasuk dalam daftar yang bisa melaksanakan uji mutu dan efektivitas juga Bapak, baru hasilnya valid untuk melakukan untuk pendaftaran izin edar seperti itu. Kalau boleh tahu nih produksi produk ini ya Pak ya dari Poktan Gapoktan ya Pak ya? Iya Ibu, ini sudah produksi dari Gapoktan Ibu, baik padat dan cair. Dikasihkan ke komoditas tanaman horti Ibu. Wah ini mantap nih Pak, sudah melaksanakan tuh si BSIP untuk pendampingan penerapan nih Pak, bisa di follow up, dibantu Pak nanti ya Pak. Kami siap nanti membantu untuk memberikan masukan-masukannya Bapak. Tapi untuk memperoleh izin edar ya tadi, tahapan itu semua harus dilalui jika memang ingin dipasarkan lintas kabupaten, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Adha. Terima kasih Pak Eko. Semoga Siap, malah justru produk bawang merahnya sudah mendapat sertifikat
Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Semoga dari Bu Adha sudah bisa menjelaskan semuanya ya. Tadi sepertinya ada satu lagi pertanyaan terakhir, sepertinya ini di chat room tadi ya. Bisa ditampilkan Mas? Dari Kawi PPL. Sejauh mana pengawasan dan penegakan dari pihak BBPSI SDLP terhadap mutu barang yang bersertifikat di tingkat lapangan karena sering terjadi perbedaan mutu barang? Ya, jadi mungkin ini dari dapat saya simpulkan ya Pak, dari diskusi kita dari tadi sudah hadir juga tadi dari Pak Budi dari Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementan. Jadi terkait dengan pengawasan itu kebetulan tupoksinya itu ada di Direktorat Pupuk dan Pestisida seperti itu Pak. Jadi kalau BBPSI SDLP itu hanya sebagai dapur dalam tanda kutip. Jadi tim ahli, tim yang menggodok persyaratan mutu, persyaratan teknis itu ada di BBPSI SDLP bekerja sama dengan Direktorat Pupes itu terkait untuk regulasinya, pengawasannya seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan ini dapat semoga dapat menjawab ya Pak. Jadi kalau terkait dengan pengawasan, jadi mungkin tadi juga sudah di-share ya oleh Pak Budi terkait pelaporan, ada nomor kontak pelaporan terkait pengawasan mutu barang seperti itu, dan mudah-mudahan pemaparan dari Bu Adha tadi ini sudah bisa menjadi edukasi gitu ya bagi kita selaku pemakai, selaku mungkin pemakai dan juga Bapak Ibu penyuluh gitu untuk lebih dapat mencermati bagaimana pupuk yang baik, bagaimana pupuk yang sudah tepat, sudah sesuai karena sudah dipaparkan semuanya terkait dengan persyaratan teknisnya itu sudah terbuka ya, jadi kita bisa mendownload peraturannya, kita bisa mengetahui seperti apa gitu, dan juga ada alat bantu tadi dipaparkan oleh Bu Adha, ada alat bantu. Semoga di BPP atau di dinas gitu ya sudah ada, sepertinya dari tim BPSI Tanah dan Pupuk juga sudah masif ya Bu Adha ya untuk penyebaran alat bantu uji pupuk tersebut gitu. Jadi semoga dengan hadir di dalam sosialisasi kali ini Bapak dan Ibu semua dapat lebih membuka wawasan gitu ya dari untuk Bapak Ibu semua, baik itu pelaku usaha, pemakai dan juga penentu kebijakan gitu mungkin ya, atau sebagai perantara kan, penyuluh itu kan mungkin perantara gitu ya, untuk dapat lebih bijak dalam melihat pupuk yang beredar seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah cukup siang, juga sudah banyak gitu ya pertanyaan dan jawaban. Diskusi kali ini saya akhiri sampai di sini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bu Adha yang sudah memberikan ilmunya dan sharing untuk Bapak Ibu semua. Terus terima kasih juga Pak Budi, Pak. Bapak sudah memberikan pencerahan nih Pak terkait dengan pengawasan pupuk dan yang lainnya gitu. Jadi terima kasih, semoga menjadi amal ibadah ya buat kita semua gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratri yang telah memoderatori sesi paparan pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Adha yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Bapak dan Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Sebelumnya, marilah kita tutup acara ini dengan membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua yang hadir secara online, dan kami mohon maaf atas berbagai kekurangan.